Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan menyulam hikmat dalam kehidupan. Ibarat perahu yang berlayar di lautan luas, ilmu menjadi kemudi dan tujuh ajar menjadi arah yang menuntun kita agar tidak tersesat di tengah gelombang zaman. Dalam khazanah budaya Melayu, tunjuk ajar bukan sekedar nasihat, melainkan warisan nilai yang penuh makna, menjadi pegangan hidup, penuntun budi, dan cerminan jati diri. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan ini akan memaparkan materi dalam mata kuliah Tunjuk Ajar Melayu yang mengangkat nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan bermasyarakat pada poin 17-32. Baik, kita masuk ke pengertian Tunjuk Ajar Melayu. Tunjuk Ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petua, nilai-nilai tujuh ajar, dan keteladanan yang mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi, budaya, dan kehidupan orang-orang Melayu yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam. Kita masuk poin 17, musyawarah dan mufakat. Dalam Tunjuk Ajar Melayu, musyawarah dan mufakat dipahami sebagai cara bermufakat dengan mengutamakan bulat air karena pembuluh, bulat kata karena sepakat, yakni keputusan yang lahir dari kebersamaan, menjaga marwah, serta menghindari pertentangan terbuka demi keharmonisan masyarakat. Selanjutnya poin ke-18, yaitu keberanian. Keberanian menurut Tunjuk Ajar Melayu adalah keberanian yang beradab dan berbudi, yaitu berani menegakkan kebenaran tanpa melanggar sopan santun serta tidak melampaui batas norma dan akal. Selanjutnya poin ke-19, kejujuran. Kejujuran dalam pandangan Melayu adalah cerminan lurus hati, lurus lidah, yaitu kesatuan antara niat, kata, dan perbuatan yang menjadi dasar menjaga marwah diri dan kepercayaan orang lain. Poin 20, hemat dan cermat. Hemat dan cermat dimaknai sebagai sikap hidup, ukur baju di badan sendiri, yakni menggunakan sesuatu secara patut, tidak boros serta mempertimbangkan baik buruk sebelum bertindak. Selanjutnya, poin ke-21, rendah hati. Rendah hati adalah sikap padi semakin berisi semakin tunduk, yaitu tidak meninggikan diri walaupun memiliki kelebihan serta tetap menghormati orang lain. Poin ke-22, bersangka baik. Dalam Tunjuk Ajar Melayu, bersangka baik adalah sikap menjaga hati dari prasangka buruk, dengan keyakinan bahwa setiap orang memiliki niat baik demi menjaga silaturahmi dan menghindari fitnah. 23. Sifat prajuk. Sifat prajuk dipandang sebagai sifat yang harus dikekang, karena menunjukkan hati yang tidak lapang dan mudah tersinggung, yang dapat merusak hubungan dan mengganggu keseimbangan hidup bermasyarakat. Poin 24. Sifat tahu diri. Tahu diri adalah kemampuan memahami di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yaitu sadar akan posisi, peran, dan batas diri dalam adat dan kehidupan sosial. Poin ke-25, keterbukaan. Keterbukaan dimaknai sebagai sikap berterus terang dalam biang patut, yakni jujur dalam berkata dan bersikap tanpa menyembunyikan kebenaran, namun tetap menjaga adab dan kesantunan. Poin ke-26, sifat pemaaf dan pemurah. Pemaaf dan pemurah adalah sikap lapang dada dan ringan tangan, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain serta senang berbagi sebagai wujud keluhuran budi. Selanjutnya, poin ke-27, sifat amanah. Amanah dalam Tunjuk Ajar Melayu adalah sikap memegang janji dan menjaga titipan yang mencerminkan kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas diri dalam kehidupan. Poin ke-28, memanfaatkan waktu, berpandang jauh ke depan. Dipahami sebagai sikap pandai menghitung hari dan masa, yaitu menggunakan waktu dengan bijak serta memikirkan akibat dan manfaat untuk masa depan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin nomor 29, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat adalah sikap menerima pemberian Tuhan dengan hati yang ikhlas, serta tidak kufur nikmat, karena dalam ajaran Melayu, hidup selalu dikaitkan dengan kehendak ilahi. Orang tua-tua mengatakan bahwa nikmat Allah tidak dapat dihitung oleh makhluknya. Oleh karena itu, manusia wajib bersyukur dan memohon agar Allah tetap melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. 30. Hidup sederhana, yaitu hidup tidak berlebih dan tidak berkekurangan, berlandaskan adab Islam yang menuntun perilaku sehari-hari agar selaras antara adat dan syariat. Kita masuk ke adab dan perilaku dari poin 30, hidup sederhana. Yang pertama itu ada adab makan dan masalah makanan menurut Islam. Seperti yang kita tahu, sebelum makan sendiri biasanya kita mencuci tangan, membaca basmalah, menghidangkan makanan dengan sopan. Saat makan sendiri menggunakan tangan kanan, duduk dengan tertib, tidak mencela makanan, dan makan secukupnya. Dan saat sesudah makan, kita mengucapkan hamdalah, membersihkan sisa makanan, dan mencuci tangan kembali. Yang terakhir ada masalah makanan. Yang pertama, memilih makanan halal dan toyib. Toyib artinya baik. Dan yang kedua itu menghindari makanan haram dan syubhat. Syubhat sendiri adalah hal yang masih samar atau meragukan. Karena itu, dalam ajaran Islam dianjurkan untuk menghindari hal yang syubhat supaya tidak terjerumus ke hal yang haram. Adab bertamu.
mengucapkan salam, memperhatikan waktu saat bertamu, jangan bertamu terlalu malam, menjaga sopan santun, serta menghormati privasi orang rumah tersebut. Selanjutnya ada adab bertetangga, yaitu saling menghormati, tolong-menolong, dan saling berbagi masakan, terutama jika memasak makanan berkuah. Berbagi makanan kuah dalam adab Melayu bertetangga dilakukan karena melambangkan kepedulian, kebersamaan, dan menjaga hubungan baik antar tetangga, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi rukun dan harmonis. Adab buang hajat besar. Yang pertama, mendahulukan kaki kiri dan membaca doa. Yang kedua, duduk atau jongkok. Yang ketiga, larangan menghadap kiblat. Keempat, larangan membawa lafaz Allah. Kelima, larangan berbicara. 6, istinja dengan tangan kiri. Yang terakhir, keluar dengan kaki kanan sambil membaca doa. Ada adab tidur. Sebelum tidur biasanya kita berwudu, membersihkan tempat tidur, bertaubat dan memaafkan, membaca doa dan zikir. Untuk posisi tidur biasanya miring ke kanan sesuai dengan sunnah Rasul, hindari tengkurap, waktu tidur tidak berlebihan, menghindari tidur di waktu haram. Adab berbicara. Berpikir sebelum bicara, menjaga perasaan orang lain, lebih baik diam daripada berbicara tidak jelas, dikhawatirkan dapat menyakiti perasaan orang lain. Dalam mendidik anak, masyarakat Melayu menanamkan nilai-nilai Islam sebagai dasar utama. Anak diajarkan untuk bersikap sopan santun, rendah hati, jujur, serta berbakti kepada orang tua. Selain itu, doa memiliki adab yang harus dijaga. Doa tidak sekedar ucapan, melainkan bentuk penghambaan kepada Tuhan, dimulai dengan niat yang ikhlas, memuliakan Tuhan dan Rasul, serta dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Menghadap kiblat, mengangkat tangan, bertaubat, serta memiliki keyakinan dan istiqomah menjadi bagian penting dalam berdoa. Bagi masyarakat Melayu, berhutang itu diperbolehkan, tetapi harus dilakukan dengan jujur, jelas, penuh tanggung jawab, dan tentu saja tetap ada larangan riba. Hal kecil seperti menggosok gigi dianggap penting karena menggosok gigi bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga bagian dari menjaga penampilan agar tidak mengganggu orang lain. Salah satu hal yang sangat dijaga adalah larangan menggunjing. Membicarakan keburukan orang lain di dalamnya bukan hanya perbuatan yang tidak baik, tapi juga dapat merusak hubungan dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Selanjutnya ada sifat kikir atau pelit. Sifat kikir ini sangat tidak dianjurkan karena menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap sesama. Orang Melayu diajarkan untuk bersikap pemurah dan suka berbagi. Rasa malu menjadi benteng dalam diri seseorang. Malu di sini bukan kelemahan, melainkan pengendali diri agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma dan adab. Selain itu, setiap perbuatan sangat bergantung pada niat. Niat yang baik akan melahirkan tindakan yang baik dan bernilai dalam kehidupan. Dalam seni seperti nyanyian dan syair, masyarakat Melayu tetap berpegang pada nilai moral. Karya yang disampaikan hendaknya mengandung nasihat, kebaikan, dan tidak melalaikan. Sikap sabar dan syukur juga menjadi kunci dalam menjalani kehidupan. Sabar saat menghadapi cobaan dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Bersedekah pun menjadi amalan yang dianjurkan, karena tidak hanya membantu sesama, tetapi juga mempererat tali persaudaraan. Dan yang tidak kalah penting, janji harus ditepati, karena itu adalah bentuk tanggung jawab. Sementara dusta harus dijauhi, karena dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun. Ada pula beberapa pantangan Melayu. Yang pertama, pengenalan masalah. Kedua, pantang larang pada situasi tertentu dan firasat dari kejadian alami. Ketiga, pada dan alamat. Keempat, tentang kelahiran. Kelima, pantang larang lain. Keenam, hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kehamilan. Ketujuh, makanan bagi wanita yang sedang hamil. Kedelapan adalah pantangan untuk suami. Kesembilan, pantang larang bidan kampung. 10, wanita yang melahirkan anak sulung di rumah ibunya. 11, pantang larang sesudah bersalin. 12, pantang larang untuk bayi dan anak-anak. Dan yang terakhir itu ada pantang larang 44 hari setelah bersalin. Dalam pantangan Melayu ada pengenalan masalah, yaitu mengajarkan untuk tidak gegabah. Orang Melayu dianjurkan memahami situasi dulu sebelum bertindak supaya tidak salah langkah. Pantang larang dan firasat alam. Contohnya, tanda-tanda alam, cuaca kejadian tertentu. Sering dijadikan peringatan. Ini bentuk kearifan lokal untuk menjaga keselamatan dan keharmonisan dengan alam. Padah dan alamat, artinya setiap tindakan punya konsekuensi. Alamat sebagai tanda awal, padah sebagai akibat. Jadi, manusia diajarkan untuk berpikir sebelum bertindak. Tentang kelahiran dipandang sebagai peristiwa yang pantang sakral, sehingga disertai dengan doa, adat, dan berbagai aturan. Tujuannya antara lain, menjaga keselamatan ibu dan bayi, memberikan harapan baik bagi masa depan anak, mempererat hubungan dalam keluarga. Dalam pelaksanaannya, biasanya terdapat doa-doa tertentu, pantangan dalam perilaku, dukungan dari keluarga, terutama dari orang tua. Dalam masyarakat Melayu, terdapat berbagai pantang larang yang masih dipercaya hingga saat ini, khususnya berkaitan dengan kehamilan. Yang pertama yaitu ada pantang larang lain. Yang pertama, tidak makan makanan mentah atau tidak higienis, tidak minum obat sembarangan, tidak kelelahan atau aktivitas berat, tidak stres berlebihan, hindari asap rokok dan bahan berbahaya, tidak tidur terlentang terlalu lama, hindari kafein dan berlebihan. Selain itu, ada beberapa hal penting dalam kehamilan. Pertama, ibu akan mengalami perubahan fisik dan emosi. Kedua, ibu membutuhkan nutrisi yang cukup untuk kesehatan diri dan bayi. Ketiga, penting melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Keempat, ibu harus mengenali tanda bahaya atau yang perlu diwaspadai. Yang terakhir itu perlu adanya persiapan menjelang persalinan. Pantangan makanan bagi wanita hamil Melayu. Yang pertama itu menghindari makanan nanas karena dipercaya dapat memicu kontraksi. Minuman tebu juga dipantang karena dianggap berisiko menyebabkan pendarahan saat persalinan. Selain itu, makanan yang bersifat panas seperti durian dan makanan pedas dihindari karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Begitu juga dengan minuman berkarbonasi dan makanan dingin yang dianggap kurang baik bagi kesehatan ibu dan janin. Pantangan untuk suami juga memiliki peran penting dengan menjaga perilaku selama istri hamil. Misalnya, suami tidak boleh menganiaya hewan karena dipercaya dapat berdampak buruk pada kondisi bayi. Selain itu, suami juga tidak dianjurkan memancing karena diyakini dapat menyebabkan bayi lahir sumbing. Pantang larang bidan kampung atau dukun beranak diharapkan mengikuti aturan, adat, dan menjaga sikap selama membantu proses persalinan agar keselamatan ibu dan bayi tetap terjaga.
Pantangan melahirkan anak sulung di rumah ibu. Dalam adat Melayu, melahirkan anak pertama di rumah ibu dianggap tidak baik, karena hal ini merupakan bagian dari kepercayaan turun-temurun yang bertujuan menjaga keselamatan ibu dan bayi. Pantang larang sudah bersalin, setelah melahirkan ibu menjalani masa berpantang selama kurang lebih 44 hari. Pada masa ini, ibu dianjurkan untuk banyak beristirahat dan dirawat oleh keluarga serta dukun beranak. Pantang larang selama 44 hari, selama masa tersebut ibu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan berat atau aktivitas berbahaya. Ibu juga biasanya menjalani perawatan tradisional dari bahan alami hingga masa berpantang selesai. Selanjutnya kita memasuki poin yang ke-32 yaitu pantang larang Melayu dalam alam dan tempat tinggal. Sebelumnya, pantang larang dalam budaya Melayu merupakan aturan turun-temurun yang mengandung nilai moral, etika, dan keharmonisan dengan alam. Aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pantang larang pada di hutan, laut, berkebun, mendirikan tiang seri, pantang larang di sungai, pantang larang dalam mendirikan rumah, maupun adat meletakkan tangga dan pintu masuk rumah. Yang pertama ada pantang larang pada waktu di hutan. Kita tidak boleh melaungkan kata-kata di dalam hutan rimba karena diyakini akan sesat di dalam hutan. Lalu kita tidak boleh menebang kayu saat kayu sedang bertaruk muda karena diyakini kayu yang dibentuk menjadi papan atau beluti cepat rapuh. Lalu yang kedua ada pantang larang di laut. Kita tidak boleh bersiul selama dalam pelayaran karena diyakini akan terjadi angin ribut selama pelayaran. Dan tidak boleh pergi bersangka untuk melaut. Diyakini tidak banyak dapat hasil tangkapan. Yang ketiga ada pantang larang berkebun. Kita tidak boleh makan sambil berjalan di area kebun karena makanan itu akan mengundang hewan perusak kebun. Lalu kita tidak boleh mengeluh saat berkebun. Diyakini hasil panen tersebut tidak bagus. Yang keempat ada mendirikan tiang seri. Kita tidak boleh sembarang memilih kayu tiang seri karena itu akan mempengaruhi kekuatan rumah. Dan kita tidak boleh bertengkar saat pemasangan karena dipercaya tidak akan membawa keharmonisan. Selanjutnya yang kelima ada pantang larang di sungai. Kita tidak boleh mencemooh atau meremehkan dangkalnya atau yang biasa kita sebut dalam atau tidaknya air sungai karena diyakini akan mati di sungai. Lalu tidak boleh mengotori sungai karena akan merusak sumber kehidupan. Yang keenam ada pantang larang dalam mendirikan rumah. Kita tidak boleh membangun rumah yang hanya bangunan induk, diyakini usaha pemilik rumah tidak akan berkembang. Lalu kita tidak boleh memasang atap tindih kiri karena itu tidak mengikuti syariat Islam. Dan pantang larang terakhir ada adat meletakkan tangga dan pintu masuk rumah. Kita tidak boleh membuat anak tangga rumah atau pondok pada hitungan ketiga atau keenam dari bawah karena diyakini rumah atau pondok akan dibiarkan terbengkalai. Lalu kita tidak boleh duduk di depan pintu, biasanya ini akan membawa kesialan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.